Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan kami di Rumah Sakit Punten. Jadi di sini kita akan mereview tentang cara menggunakan masker yang benar. Sebelumnya kita kenalan dulu ya sama teman-teman dari tim Rumah Sakit Punten. Ini dengan Mbak Nita, ini ada Pak Adi, dan saya Bella. Langsung aja ya kita praktekkan. Oke, sebelum kita mengetahui cara penggunaan masker yang benar, kita akan dijelaskan nih sama Mbak Nita macam-macam masker itu ada apa aja. Silakan Mbak Nita, ada apa aja nih? Iya, jadi ini ada 3 macam ya masker yang beredar di pasaran. Yang pertama ada masker kain. Nah, masker kain ini minimal harus ada 2 lapis, jangan sampai hanya selapis saja. Dan ini bisa dipakai kembali, jadi bisa dicuci pakai deterjen. Dan daya tahannya ini cuma 4 jam aja. Jadi kalau kita menggunakan masker kain, kalau udah 4 jam harus segera dicuci ya. Terus keefektifan dari masker kain sendiri ini hanya bisa memfilter debu aja, jadi tidak bisa memfilter bakteri ataupun virus. Kemudian yang kedua ada masker bedah. Nah, masker bedah contohnya seperti ini ya. Ini harus 1 kali pakai atau disposable ya. Jadi setiap kita memakainya langsung buang, nggak boleh disimpan. Dan ini daya tahannya hanya 6 jam aja. Jadi kalau kita memakai ini udah 6 jam harus ganti. Dan juga ini keefektifannya bisa memfilter debu dan juga bakteri. Jadi yang ketiga ada masker N95 atau juga ada KN95. Masker ini bisa di-reuse ya, yaitu dengan cara disterilisasikan lagi. Daya tahannya masker ini bisa diganti setiap 8 jam sekali. Terus keefektifannya ini bisa untuk memfilter bakteri dan juga virus. Jadi itu tadi ya, ada 3 macam yang sekarang beredar di masyarakat. Langsung aja sekarang kita ke penggunaannya. Baiklah Sobat Kuba TV, mari kita akan mempraktekkan untuk penggunaan dari masker-masker tersebut. Monggo Mbak Nita dipraktekkan. Baik, sebelum kita memakai masker tentunya tangan kita harus bersih dulu ya. Kita harus bisa pakai hand sanitizer. Yes. Kalau sama teman-teman Kuba TV di rumah, jadi ya lebih baik cuci tangan ya, cuci tangan pakai sabun. Berapa detik Bu Nita yang pakai sabunnya? 40-60 detik. Jadi dioptimalkan untuk cuci tangan menggunakan sabun. Setelah itu baru kita bisa memakai maskernya. Ya. Yang pertama kita pakai masker bedah. Jadi sekarang lagi trennya kan kita harus memakai masker double ya. Kalau kita di rumah aja pakai single masker gini masih tidak apa-apa. Tapi kalau kita keluar rumah diusahakan kita harus memakai double masker. Jadi jangan lupa ya, kita cuci tangan dulu. Terus pakai maskernya. Nah, ini contoh penggunaan masker double dulu ya. Nah, sekarang kan banyak tuh tahun 2020 dulu yang disarankan kan gini, terus didobel lagi dengan masker bedah lagi. Nah, ini tidak disarankan ya, jadi ini salah teman-teman. Kenapa? Karena akan ada celah yang terbuka di pinggir sini, akan ada celah yang terbuka, akhirnya masih ada udara yang bisa masuk dan keluar. Nah, akan ada di celah pipi dan juga celah hidung. Jadi ini sangat tidak disarankan. Jadi lebih baik kita memakai masker bedah di dalam, kemudian kita lapisi dengan masker kain yang di luar. Nah, jadi kemudian dilapisi oleh masker kain di luar. Kenapa kok masker kainnya yang harus di luar? Itu karena masker kain ini didesain sesuai bentuk wajah kita, mengikuti bentuk wajah kita. Jadi otomatis lah ini akan menekan di pinggir-pinggir di pinggir-pinggir masker ini. Jadi akan tertutup rapat, jadi tidak akan ada celah yang terbuka. Penggunaan double masker ada juga misalnya yang memakai masker kain di dalam, kemudian memakai masker bedah di luar. Nah, ini sangat tidak disarankan atau tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dari tingkat keefektifannya aja tadi udah berbeda. Lebih tinggi efektifannya yang masker bedah, dan ini pun jadi menimbulkan celah di pinggir pipi dan juga hidung.
Jadi ini sangat tidak disarankan atau diperbolehkan. Kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan alat tambahan untuk memastikan agar masker kita ini benar-benar rapat. Terus atau kita juga bisa memodifikasi masker bedah kita untuk disimpul seperti ini. Jadi cara ini ya, Iya. masker bedahnya ini bisa disimpul. Jadi di sampingnya ini diikat aja di tali, simpul seperti itu sampai rapat ya. Semua orang pasti bisa ya. Bisa, pasti bisa. Ini cuma disimpul gini aja. Gunanya apa? Untuk apa? Biar nggak ada rongga itu tadi ya, Mas. Iya, nggak ada celah yang terbuka. Nggak ada celah. Jadi tadi simpul seperti ini bisa dibalik biar tertutup. Nah, jadi nanti modelnya seperti ini ya. Di samping ini tertutup. Satu lagi ya nanti jadinya Seperti ini. Nah, ini usahakan kalau menyimpul itu kita mepet ya, mepet di sini. Karena kalau kita nanti nyimpulnya nyampe di sini, ya masih akan ada celah yang terbuka ya. Yang pastinya tujuan nggak akan maksimal seperti ini tertutup. Nanti akan ada terbukanya. Ya, ini cara penggunaannya seperti ini lagi. Jangan lupa kalau selalu pakai masker tuh dipastikan ada kawat besi yang untuk hidung itu yang selalu di atas. Jadi ditarik sampai ke dagu. Karena walaupun bentuknya yang seperti ini ya, kita harus tetap memastikan bahwa maskernya ini bisa menutup dari hidung sampai ke dagu. Oke, Nah, jadi seperti itu di pinggir-pinggirnya akan tertutup, terus tetap kita harus double dengan masker kain. Nah, untuk bapak-bapak atau mbak-mbak yang berkacamata seperti Pak Adi ini, untuk memastikan apa masih ada celah yang terbuka atau enggaknya, itu bisa dilihat dari kacamatanya. Kacamata kita ini masih berembun atau enggak. Kalau kacamata kita masih berembun, itu tandanya masih ada celah yang terbuka di samping-samping pipi ataupun hidung. Terus bisa juga untuk merapatkan, kalau misalnya teman-teman semua kesusahan untuk apa ini namanya tuh, membuat simpul ini tadi, bisa langsung pakai konektor seperti ini ya. Jadi usahakan ini semuanya rapat, jangan sampai ada rongga-rongga yang terbuka. Selanjutnya penggunaan masker N95 dan juga KN95 ya. Penggunaan masker N95 sendiri banyak yang menggunakannya yaitu dengan cara memakai masker bedah di dalam, kemudian memakai masker N95-nya di luar. Itu salah, tidak diperbolehkan atau tidak disarankan ya teman-teman. Kenapa kok? Jadi dengan memakai masker bedah di dalam dan masker N95 di luar, ini akan mengurangi keefektifan masker N95 sendiri. Kenapa? Karena akan membuat masker N95 ini jadi kegeser. Jadi nggak langsung plok di muka kita, karena masker N95 sendiri itu sudah didesain sesuai dengan bentuk wajah kita. Jadi paling bagus itu kalau penggunaannya itu single. Oh, jadi tanpa masker. Ya, tanpa masker di dalam, tanpa masker di dalam ataupun di luar. Di luar kebanyakan ada juga yang memakainya seperti ini. Jadi habis masker N95 di dalam, terus ada yang memakai masker bedah di luar. Ini juga tidak diperbolehkan atau tidak disarankan ya teman-teman, karena masker ini sendiri, pelapis kedua yang di luar ini akan menggeser masker N95 kita yang di dalam, jadi otomatis akan melorot. Apalagi kalau kita makainya masker KN95, ini kan bentuknya meloncong gini. Kalau kita tambah lagi dengan masker bedah di luarnya, otomatis ini akan geser masker KN kita semakin melorot. Jadi kalau kita ingin menggunakan masker KN ataupun N95, lebih baik kita pemakaiannya single ya. Jadi nggak usah ditambahin ya, jadi cukup satu. Tapi untuk teman-teman yang ingin perlindungan ganda, boleh memakai masker N95 ini di dalam, terus pakai masker bedah ini di luar, tapi dengan syarat harus di plester anti air di pinggirnya. Jadi kita pakai solasi yang coklat itu loh ya, solasi lakukan anti air Pak, yang plastik itu
bisa kita taruh di sini, terus kemudian kita double lagi dengan face shield. Jadi seperti itu ya cara penggunaan masker-masker yang ada di pasaran selama ini. Oke, jadi itu tadi cara penggunaan maskernya ya. Jadi kita kalau walaupun di rumah harus tetap untuk mawas diri. Kita harus bisa menggunakan masker bedah 1 lapis aja ya kalau di rumah. Ya. Ingat, kalau pakai masker harus menutupi hidung dan mulut, tidak boleh diginikan. Kalau berbicara juga tetap dipakai, tidak boleh dilepas. Itu harus tetap menggunakan maskernya yang benar sesuai dengan standarnya gitu ya. Iya, Sekarang betul. jadi banget ya menggunakan masker cuma sampai hidung aja. Itu efektivitasnya mana gitu ya. Iya, karena masker yang bagus dan benar itu pemakaiannya harus menutupi celah pipi, hidung, dagu, dan juga mulut. Jadi jangan sampai diturunkan ya, apalagi Apalagi di dagu kayak gini, Iya. kan nggak ada lubangnya tuh dagu. Gitu ya, untuk sahabat Kipa TV jangan lupa untuk tetap menerapkan 5M. Yang pertama, mencuci tangan. yang kedua memakai masker ya guys. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima mengurangi mobilitas, yaitu dengan cara di rumah aja ya guys. Kalau nggak ada keperluan yang penting, jangan kemana-mana. Ada lagi? Dan yang paling penting ini sebenarnya ada lagi yaitu menghindari untuk makan bersama gitu ya. Oke, itu tadi dari kami tim Rumah Sakit Punten. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan kami. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.